mana nih? Lihat enggak? Yang 30 waktu Indonesia. Invoice dari supplier yang sudah lunas itu. Hotman Paris Hutapea menilai perkara dugaan korupsi fasilitas kredit yang menjerat kliennya belum memenuhi unsur pidana korupsi dan terkesan dipaksakan. Diketahui Iwan Kurniawan Lukminto didakwa dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit perbankan kepada PT Sritex. Sidang Iwan sendiri digelar di ruang sidang Cakra dengan agenda pembuktian dari Jaksa Penuntut Umum. Selengkapnya pemirsa terkait informasi ini akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, rekan Reza Gustaf. Silakan laporan Anda. Iya baik, terima kasih rekan Nurma. Kali ini yang bisa disampaikan dari Kota Semarang yaitu adanya kasus korupsi Sritex ya yang masih berjalan dan setiap minggunya, setiap pekannya masih berjalan dengan berbagai agenda ya. Satu di antaranya ini agenda pembuktian dari JPU, Jaksa Penuntut Umum, yang dihadirkan juga ada terdakwa dua mantan petinggi Sritex ya, Iwan Setiawan Lukminto dan juga Iwan Kurniawan Lukminto. Sidang ini masih terus berlangsung. Untuk sidang Senin kemarin ini agendanya pembuktian barang bukti, kemudian juga ada dokumen-dokumen yang dilampirkan, ditunjukkan kepada majelis hakim di sana di Pengadilan Tipikor Semarang. Untuk kemarin suasananya sedikit tegang juga ya, suasana sidang beberapa kali hakim ketua ini harus menengahi untuk mencairkan suasana. Pihak TPU sendiri lebih menunjukkan bukti-bukti dokumen-dokumen termasuk invoice-invoice dari supplier yang bermasalah dan lain sebagainya. Sedangkan pihak penasihat hukum dari terdakwa ini, Hotman Paris, mempertajam logika dan hukum bisnis ya yang berlaku di mana Hotman Paris ini mengklaim bahwa hutang yang dimiliki oleh pihak Sritex ini sudah dilunasi, sehingga jika sudah lunas pihak bank apakah masih perlu untuk pihak jaksa maksud kami apakah masih perlu untuk mempersoalkan dokumen-dokumen yang bermasalah, yang invoice palsu dan lain sebagainya. Dan Hotman Paris juga menilai bahwa kasus persidangan ini masih bersifat prematur dan belum bisa dikatakan sebagai kasus korupsi karena selain hutang yang diklaim sudah lunas, belum ada hal yang sesuai dengan dakwaan jaksa, yaitu adanya kerugian negara, di mana dalam hal ini dia mengacu pada putusan MK untuk kerugian BUMD bukanlah sebagai kerugian negara, dan ini yang terus ditekankan oleh pihak Hotman Paris, sehingga Hotman Paris ini cukup vokal ya, cukup tegas juga dalam membela untuk menangani kasus Sritex ini. Untuk selanjutnya sidang akan dilaksanakan pekan depan dan majelis hakim juga sempat menyampaikan bahwa persidangan ini nantinya agar bisa digelar 2 kali dalam sepekan agar ada segera kepastian hukum untuk para terdakwa. Begitu rekan Nurma. Rekan Reza dan selamat bertugas kembali. Nggak pernah punya kredit card, ada nggak pernah konsul keterangan lunas? Nggak ada, karena sebenarnya sistemnya ini kan revolving. Kalau yang hutang modal kerja ini aset, tambahan keterangan dari saya. Oke. Jadi yang pertama tadi tuduhan bahwa invoice itu ada kue palsu di bagian rekening sudah ada relevan karena sudah lunas semua tagihan tersebut. Satu-satunya sebagian kecil yang belum lunas pada saat dia juga PKPU dalam proses di pengadilan niaga itu kredit yang belum jatuh tempo. Dan kemudian melalui voting rapat komunikasi diundur pembayaran pokoknya 5 tahun, sedangkan bunganya dibayar terus oleh perusahaan ini. Dan kemudian yang mempilotkan itu adalah usaha lain. Karena dipilot maka pembayaran terhadap bank yang ini menjadi macet, ya. Dan jadi unsur korupsinya belum dipenuhi karena
kan ini kan proses kepailitan, asetnya dilelang dulu, baru nanti setelah dilelang ketahuanlah berapa kerugian dari bank ini. Belum lagi bank ini juga mendapatkan agunan baru. Ya, sedang sempat. Jadi kasus ini masih prematur, ya, karena menurut putusan MK perkara korupsi itu harus jelas dan nyata kerugiannya. Gimana nanti kalau sudah proses kepailitan, sesudah disita, sesudah dijual semua aset Sritek, kan pastikan 3 bank ini dapat kebagian kan? Ya, berarti kerugian yang diaudit BPK itu tidak benar karena itu tidak sesuai kenyataan. Apalagi kalau agunannya dilelang nanti. Jadi sekali lagi kasus ini prematur. Ya itu tadi, makanya saya agak tadi sedikit ada sinis. Katanya uang itu dipakai untuk beli tanah. Siapa yang tahu, karena kan uang hasil usaha aja dalam tempo 3 tahun ada 8 triliun. Kalau 8 triliun masuk ke suatu rekening, siapa yang tahu uang itu dipakai untuk beli apa? Apakah itu dipakai untuk beli tanah? Mungkin tanah paling 200 juta, 300 juta. Jadi itu nggak bisa gitu, ngerti nggak? Karena uang itu kan berputar terus, uang itu berputar terus dan bisa saja karena penghasilan perusahaan ini aja 8 triliun selama 3 tahun, bisa saja uang dari hasil usaha dipakai beli tanah. Artinya ragu-ragu gitu loh, nggak ada yang tahu uang itu bercampur kan. Yang pasti pinjaman, yang pasti hampir semua pinjaman dari 3 bank sudah dibayar tadi kan saya tanya, sudah dilunasi 1,3 triliun. 3,1 triliun. Justru negara diuntungkan. Kalau memang ini tidak layak, coba 99, 2021 dilunasi semua, dilunasi. Ya, negara malah untung karena bunganya dibayar di muka lagi. Ya jadi kasus ini nggak kuat, unsur tindak pidana korupsinya kurang cukup, bahkan prematur. Ya, thank you. Invoice dari supplier yang sudah lunas itu menjadi bukti di sini kan sudah lunas. Ya coba sudah lunas, 1,3 triliun sudah lunas. Jadi nggak ada kasus. Makan dulu saya. Makan dulu lapor. Nanti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.